Selamat pagi saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita menjalani hari ini awal bulan September dengan membekali diri dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi firman bagi kita pada hari ini, Senin 8 September 2025, diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu tidak asing bagi kita bicara soal terang di gereja. Dalam berbagai macam kegiatan gereja, entah itu retreat, family gathering, kebaktian padang, acara Natal, tentu terang sering menjadi tema atau jargon. Biasanya kita sering kali dengar dari khotbah Yesus di bukit. Jadilah garam dan terang dunia. Garam memberi rasa dan terang memancarkan sinar. Itu dari Matius 5 ayat 13-16. Doa kita bersama, harapan kita bersama, semoga kalimat menjadi terang dunia tidak hanya sekadar jargon atau slogan, tetapi tentu dimengerti artinya dan diejawantahkan. Saudari-saudara yang terkasih, pada awal kitab Yohanes ini, para teolog biasa melihat ini sebagai prolog Yohanes. Rasul Yohanes sedang menjelaskan siapa sebenarnya Yesus Kristus itu, identitasnya, termasuk dalam ayat ini, Yesus Kristus digambarkan, dikenal sebagai terang. Kita bisa lihat, Yohanes mulai membahas dari ayat 6 sampai 8. Di sini diterangkan Yohanes bukanlah terang itu, tetapi Rasul Yohanes bersaksi akan terang itu. Terang yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Dia adalah terang yang tidak bisa padam. Sebagai terang, Tuhan Yesus menyingkap kebenaran di tengah-tengah dunia. Sebagai terang, Tuhan Yesus juga membukakan semua peristiwa dan tindakan dosa-dosa dunia tanpa selubung sekalipun. Sebagai terang, Tuhan Yesus juga menyinari hati manusia agar peka menjauhi hidup dalam kegelapan dan agar ikut dan mau terus ikut dalam jalan terang Kristus. Terang itu juga menyinari setiap orang, katanya di sini. Artinya terang itu universal. Semua orang bisa melihat terang itu, bisa merasakan sinarnya. Tetapi ada satu pengecualian. Hanya orang-orang berimanlah yang mau menyadari dan menyambut terang itu. Sehingga kita tahu ada sola fide-nya, ada gerak mandiri dari kita manusia, orang percaya akan iman kita kepada terang yang sejati itu. Ada respons aktif menyambut terang keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kalimat yang terakhir, frasa yang terakhir dalam ayat ini, terang itu sedang datang ke dalam dunia. Artinya Tuhan Yesus hadir kini, di sini, dan dalam segala zaman. Dalam hari-hari Anda, terang itu hadir. Tuhan Yesus ada, menyertaimu dan mendampingimu dan memberimu petunjuk. Persoalannya hanya satu, maukah kita mengikuti atau ikut ke dalam jalan terang itu? Saudari-saudara terkasih, terimalah dan kenalilah terang sejati dalam hidupmu. Tinggalkanlah dan keluarlah dari terowongan hidup dalam kegelapan. Jauhi itu dan kejarlah dan sambutlah terang sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas renungan hari ini. Kami dibekali dari surat Injil Yohanes
bahwa kami senantiasa menerima dan melihat pancaran sinar dari terang sejati Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang mau selalu menyambut Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kiranya juga menghibur kawan keluarga kami yang sedang berduka, dan juga Engkau kiranya berkenan menyembuhkan kerabat keluarga kami yang sedang menderita sakit penyakit. Kiranya Engkau limpahkan pemulihan yang dari tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.